حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واغفر لنا ما مضى بسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير المعصوم ومعتصم بالمصطفى واغفر لنا ما مضى له فرارة حبيب الله حجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم. يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى أصل الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم. بالمصطفى واغفر لنا ما مضى مطهر الأرض من رجس ومن درون من عبد وثان أو عبد صنم. يا رب واغفر لنا ما مضى لله من ملك ذي الإنسان من سقر خير البرية من عرب ومن أجم. يا رب بلغ مقاصدنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal kitabullah khairal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa qala ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah.
Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Jami Adia Guru Sya'ban yang saya hormati, kembali di pagi menjelang siang kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka rutinitas majelis salim ba'da subuh di hari Sabtu. Oleh karena itu manfaatkanlah sebaik-baik untuk lebih meningkatkan wawasan kita, memperkuat ukhuwah Islam di antara kita, dan sekaligus menanamkan iman dan Islam kita agar tumbuh takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Quran sebab di hari kiamat dia memberikan syafaat kepada yang membacanya. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Kembali kepada surat Al-Baqarah yaitu ayat 151. Apa? Kama arsalnaka fikum. Baiklah hadirin, ayat 151 dalam surah Al-Baqarah. Mari kita baca terlebih dahulu, kemudian lanjutkan dengan tajwid dan tarjamah serta tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Fadhkuruni adhkurukum washkuruni wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Wa la takunu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat.
bal ahya'un walakin la tash'urun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Qala al-Jazuri fi kitabih man lam yujawwidil Qur'an fa huwa asimun, telah berkata Imam Jazuri dalam kitabnya, siapa orang baca Quran tanpa dengan tajwid maka dosalah dia. Untuk menghindari itu tentunya apa yang kita baca sesuai dengan tajwid yang berlaku. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatluna alaikum. Kama mad jaiz munfasil, karena mad asli disambut alif dalam dua suku kata, yang kedua di atas mim ada alif mamdudah. Itu yang kayak bendera alif mamdudah. Kalau tafsirnya enggak ada tandanya. Tapi kita tahu rumusnya bahwa setiap mad jaiz pasti disambut alif dan ada alif mamdudah, sehingga hukum madnya boleh satu alif dua harkat, dua alif empat harkat, atau dua setengah alif empat harkat, 5 harkat. Boleh dibaca kama arsalna, kama arsalna, kama nah itu mad jaiz munfasil. Ra tafkhim karena sebelum ra sukun ada fathah. Kalau kasroh tarkik, basir ya qadir, itu namanya tarkik. Ini ditebalkan. Salna mad tabi'i nun fathah ketemu dengan alif, alifnya alif rosam karena alif terbagi 31, rosam, maksurah dan mamdudah. Ini rosam lurus, kalau maksurah bengkok ya tanpa titik. Nah kalau alif mamdudah yang kayak bendera tadi, kama fi tabi'i kum idhar syafawi karena mim sukun ketemu dengan ro. Jika mim ketemu mim
idgham mimi atau mutamasilen. Kalau ketemu dengan ba, ikhfa syafawi. Jadi hukum mim terbagi 3, ada izhar syafawi, ikhfa syafawi dan mutamasilen. Ini jangan ditahan. Fikum rasulan minkum. Enggak boleh baca fikum rasul. Itu salah. Rasul tapi lam idgham nakis atau idgham bigunah karena tanwin ketemu dengan mim, sebab idgham terbagi 2, idgham bigunah dan idgham bila gunah. Idgham bigunah hurufnya 4, yanmu, bila gunah 2, lam ra. Kemudian mim ikhfanya abad karena nun sukun ketemu dengan kaf, karena ikhfa terbagi 3, akrab, ausat, abad. Ini termasuk abad. Huruf akrab 3, dal, ta, to, abad 2, kof dan kaf, sisanya 10 ausat. Bacanya min, jauh, kum, idhar sapawiyat selu, alai, harpulin karena sebelumnya sukun ada fathah. Huruf lin ada 2, ya sama waw. Jika di akhir kalimat madlin. Yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Idhar sampai rasul wa yu'allimuhumul al-qamariyah, alif lam ketemu dengan kaf. Ciri yang kedua ada sukun di atas al, yang ketiga alnya dibaca. Hurufnya ada 14, alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, iya. Karena al dibagi 2, ada al-qamariyah, ada asyamsiyah. Ini al-qamariyah. Wa yu'allimukumul kitaba wal al-qamariyah hikmah. Ada tanda wakaf? Enggak ada. Boleh berhenti, boleh lanjut. Yang bagus lanjut karena wawnya waw atap. Jadi wal hikmata wa yu'allimukum. Idgham mimi karena mim ketemu dengan mim tahan. Wa yu'allimukum ma lam, idhar sapawi, taku nu ta'lamun, dari sukun, pazkuru ni, majaid munfasil, pazkuruni azkur, tabkhim, kum, idhar sapai, washkuru li wala takfurun ya, jaid munfasil, ayyuhallazi manusbir ta'i nu ta'i asli ya, amanusta'inu bil asamsiyah. Tadi al-qamariyah, yu'allimkumul, sekarang asamsiyah bis sabri, alnya enggak dibaca. Kedua ada tasydid huruf shad, makanya bacanya wasta'inu bil sabr. Qalqalah sugro karena ba mati berada di tengah kalimat, sebab qalqalah terbagi 3, sugro, kubro dan akbar. Hurufnya ada 5, baju di toko. Was asamsiyah, salat, ada tanda wakaf. Qala al waqfu awla, berarti
yang bagus. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salah. Karena tanda wakaf qala al waqfu aula. Taknya tak marbutah karena tak terbagi dua, ada marbutah, ada majrurah atau tak tanis. Asamsiyah ma'as sabirin wala takulu liman yuqtalu fi sabilillah. Lil asamsiyah, lamnya lam tarkib, fi sabilillah, jangan sabilillah, jangan lam tarkibnya. Fi sabilillahi amwa mad asri. Amwat ada tanda wakaf qala. Oh, berarti berhenti di amwat. Fi sabilillahi amwat bal ahya. Mad wajib mutasil karena mad asli disambut hamzah dalam satu suku kata. Yang kedua di atas ya ada alif mamdudah, maka wajib dibaca 2,5 alif 5 harakat. Wala ki tadi bal ahyaun idgham nakis atau idgham diguna. Wala kil idgham kamil atau bila guna. La tash'urun wala nab luan tajibul guna. Nakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal alqama amwa tabi'i wal anfusi wassamarat. Asamsiyah tanda wakaf qala al waqfu ala, berarti berhenti. Wal anfusi wassamarat, taknya tak majrurah, tak tanis. Bukan roh, bukan. Wa basyiris sabirin mad al-sukun alladzina idza asabathum musibah, ada tanda wakaf qala al-waqfu awla, berarti berhenti di situ. Jadi wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lil lam tarkik lillahi wa inna majaid munfasil wa inna ilaihi raji'un. Arisukun wallahu alam bisawab. Sampai situ. Belum ya? Ulaika alaihim salawatun mir
idgham kamil, mir idgham kamil ya. Kalau tadi salawatum idgham nakis kena tanwin ketemu mim alias idgham biguna. Tapi kalau mir itu idgham kamil bila guna. Mir rabbihim warahmah. Tanda wakaf kalau al-waqfu Allah lebih utama berhenti di warahmah. Taknya tak marbutah wa ulaika humul muhtadun. Wallahu a'lam bissawab. Sekarang terjemahannya. Kama arsalnaka fikum rasulan minkum yatslu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukumul ma lam takunu ta'lamun. Kama sebagaimana kami telah mengutus, kata Allah, yaitu fikum di tengah-tengah kamu rasulan, seorang rasul, minkum di antara kamu. Yang dimaksud siapa di antara kamu yang diutus oleh Allah sebagai rasul? Yani Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yani nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Yatlu alaikum ayatina, untuk membacakan kepada kamu hai orang-orang beriman apa? Ayat-ayat kami. Yang disebut ayat kami yakni Al-Qur'an, yakni ayat kami yaitu Al-Qur'an. Wa yuzakkihim ayyutahhirukum, juga diutus Rasul di tengah-tengah kamu, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membacakan kepada kamu ayat-ayat kami yakni Al-Qur'an, dan untuk mensucikan kamu, wa yu'allimukumul kitab, dan mengajarkan kamu Alkitab yakni Al-Qur'an, wal hikmah, dan hikmah yakni ma fihi minal ahkami, apa yang terkandung di dalam hukum agama, itulah Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya. Ya, ini ma fihi minal ahkami wa yu'allikum ma lam takunu ta'lamun. Untuk apa Allah mengutus seorang rasul di tengah-tengah kamu semua, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di samping belas juga wa'alaikum malam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kepada kamu apa yang kamu belum tahu. Dulu kita enggak mengenal haram, enggak mengenal halal, enggak mengenal subhat. Setelah diturunkan Al-Qur'an, Allah menyatakan tentang bahwasanya apa? Harrama 'alaikumul maitata waddama wal lahmal khinzir. Diharamkan kepada kamu apa? Bangkai, darah, dan daging babi. Dulu enggak tahu kalau itu babi dan bangkai, darah adalah haram. Rasulullah sampaikan ayat tersebut supaya kita umat Rasulullah jangan sampai makan bangkai, makan darah, dan makan daging babi. Ini masalah darah saya teringat waktu ngaji sama Al-Maghfurlah Ki Haji Saikhu. Ya, beliau termasuk tokoh NU dan ketua NU. Di mana? Itu di Selipi. Dulu saya ngaji sampai ke Selipi segala. Karena setiap ada ulama, ada kiai, ya kita santroni karena pengen ngaji. Termasuk beliau nih, cerita masalah darah. Kebetulan anaknya baru keluar dari Universitas Indonesia bagian kedokteran. Coba. Dipanggil anaknya, "Nak, ini para kiai, ini para ustadz yang ngaji supaya mereka tahu kenapa sih darah diharamkan." Dijawabnya anaknya, ya, bahwa darah itu mengandung virus yang sangat berbahaya, sehingga kalau manusia jangankan satu botol, satu loki minum darah langsung itu kan. Karena kita dulu pernah cerita kalau nggak salah, waktu kerajaan Al-Mukhtasar, ya, seorang pemuda dites oleh raja, suruh makan darah temannya sendiri dan membunuh sebanyak 19 orang temannya. Setelah minum darah langsung teler. Itu akibat minum
darah, makanya diharamkan. Itu Rasulullah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan masih banyak ayat-ayat lain. Fazkuruni azkurukum, kata Allah. Saudara-saudara, ingatlah kepada aku. Gimana cara ingatnya? Bisolah, yakni dengan salat, wa tasbih, dan bertasbih, wa nahwihi, dan seumpamanya selain daripada salat alias zikir dan bertasbih. Ya. Nah, sehingga kalau umat Rasulullah SAW, fazkuruni, oleh Allah diperintahkan untuk menyebut aku dengan salat dan bertasbih, azkurukum, saya pun akan menyebut nama kamu. Coba kalau Allah udah nyebut nama kita, kira-kira jadi orangnya berani nggak berbuat zalim? Itu kan, berani nggak jadi bajingan kalau kita sudah menyebut nama Allah. Sebab Allah nyebut nama kita. Satu kali sebutan, satu kali disebut nama kita. Nah kalau 100 kali, kalau 1000 kali nama kita disebut oleh Allah. Ya, ini makanya kita harus banyak zikir kepada Allah untuk memberikan ketenangan di dalam hidup dan pencerahan di dalam otak. Jadi otaknya nggak ngacau kalau orang selalu menyebut nama Allah, karena yang disebut selalu nama Allah. Makanya kita harus banyak zikir. Fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kamu kepadaku, hai orang beriman, hai umat Rasulullah, atas apa? Nikmati bitaati, bersyukurlah kepadaku yang telah kuberikan nikmat kepada kamu dengan cara taat. Coba kalau kita punya hitung nikmat dari Allah, kira-kira bisa menghitung nggak? Ya, karena kata Allah, wa in ta'uddu nikmatallah la tusuha, kalau kamu menghitung nikmatku nggak bisa mampu menghitung. Ya, buktinya ente kedipan mata berapa kali? Pernah ngitung? Tahu-tahu ngedip aja. Kalau nggak bisa ngedip, bukan kering lagi, tiap hari repot ngebersihin mata, polusi udara. Itu kan? Atau nguap berapa kali, denyutan jantung berapa kali, melangkah kemana-mana, berapa ribu langkah, tangan memegang, telinga mendengar, mulut bicara, mata melihat. Nikmat bukan? Makanya Allah berfirman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukal, nikmat yang mana lagi yang kamu dustakan? Hei saudara-saudara, coba please cari, ayo, nikmat mana? Kamu bisa dengar, bisa melihat, bisa jalan, bisa memegang, itu adalah nikmat. Nah sekarang silakan kata Allah, cari nikmatku, apa yang kurang? Tuh, suruh dicari. Dalam surat Ar-Rahman 31 kali diulang-ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat yang mana lagi yang kamu dustakan? Ya, sampai tafsir Sawi mengatakan sunnah kita jawab, wala bisyai'im min nikmatika rabbana tukadzibu zalikal hamdu. Itu sunnah baca itu. Ya, kalau baca babi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban wala bisyai'im min nikmatika rabbana tukadzibu zalikal hamdu. Kita baca enggak? Baca enggak? Oh, baru tahu ya. Untung masih mau ngaji. Kalau nggak ngaji sampai kiamat nggak tahu-tahu tuh bacaan. Iya kan? Nah ini, jadi kembali tadi harus banyak ngaji ya, supaya ngerti. Sebab kalau orang bodoh ya terkadang ngomongnya doang gede, persis kayak padi. Semakin berisi semakin merunduk, tapi kosong. Oh nyari, nih gue nih siapa? Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah min dzalik. Itu washkuruli wala takfurun, dan jangan kamu ingkar, jangan kamu kafir, jangan kamu bil maksiati, jangan maksiat. Awas kata Allah.
Ya, jangan merusak di permukaan bumi. Jangan berani berbuat zalim. Kenapa? Apapun yang kalian perbuat pasti Allah akan balas di dunia maupun di akhirat. Contoh, ada seorang dia kalau mahalul qiyam di dalam baca maulid, ini orang nggak pernah mau diri. Orang-orang kan berdiri, mahalul qiyam kan, tempat berdiri. Orang berdiri, dia nggak mau pernah berdiri, duduk terus menerus. Oleh Allah diuji apa? Nggak bisa jalan, stroke selama 4 bulan. Nah akhirnya dia nazar, ya Rob, kalau seandainya saya normal kembali, manakala dibacakan maulid Nabi, saya akan diri terus menerus. Wah, hebat nggak nazarnya? Nah, setelah sembuh selama 4 bulan, tiap ada peringatan maulid dia selalu diri terus menerus. Lalu ada syekh melihat dan selalu memperhatikan orang ini, kok kenapa diri terus, orang pada duduk. Begitu ditanya sama muridnya, coba tanya ente tuh, kenapa sih kok dia diri terus, orang lain pada duduk dia diri. Begitu ditanya, saya nazar. Dulu saya ketika mahalul qiyam orang berdiri, saya nggak pernah mau diri. Oleh Allah diuji nggak bisa berdiri sampai 4 bulan. Nah kemudian saya nazar, kalau saya sembuh baca maulid saya akan diri terus menerus. Ini melaksanakan nazar saya. Jadi jangan kaget kalau orang duduk saya diri. Itu tadi karena mengkufuri nikmat Allah. Kenapa mahalul qiyam di saat baginda Rasulullah dibacakan ya Nabi salam alaika, kan diri tuh. Jangan dikira Rasulullah tidak hadir. Dalam rangka menghormati ya kedatangan beliau, walaupun secara wujud sosok nggak kelihatan. Tapi para ulama telah memberikan satu bahasan, kita suruh diri diantaranya seperti itu. Nah ini karena dia kufur tadi, karena dia maksiat tadi, dianggap mahalul qiyam, bacaan biasa kok. Itu kan cerita dongeng. Itu kan, ini contoh. Ternyata Allah Maha membalas, langsung dikasih stroke nggak bisa jalan. Tuh makanya jangan coba-coba mengkufuri nikmat Allah. Ya, berapa banyak saudara kita yang ditimpa musibah terkadang harus koreksi diri. Kenapa sih terjadi begini begitu? Oh mungkin, ya jangan lanjutan, tak salah-salah, ebit gade lagi. Mungkin Tuhan gitu kan. Kemudian, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Hei orang-orang beriman. Di sini amanusta'inu ista'inu, mintalah kalian kepada Allah pertolongan. Untuk apa? Alal akhirah, untuk di akhirat nanti. Kalau di dunia bagaimanapun kehidupan manusia, masih Allah memberikan pertolongan, jaminan apapun bentuknya termasuk rezeki. Makanya jangan takut kalau urusan rezeki, itu urusan siapa? Allah, yang penting kita usaha. Tapi urusan akhirat ada nggak jaminan? Nggak ada. Itu urusan pribadi masing-masing. Kalau kita beramal jahat dibalas jahat, kalau beramal baik dibalas nanti di akhirat. Khususnya ya, karena berdasarkan hadis al jaza min jinsil amal, fa in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Balasan tergantung perbuatan manusianya, SDM-nya. Kalau dia berbuat baik dibalas baik, kalau dia berbuat jahat dibalas jahat. Kenapa? Ya tadi alal akhirah, khususnya di akhirat. Ya, makanya kita jangan neko-neko hidup, jangan belagu. Kalau anak Betawi bilang jangan konyol. Kenapa? Sebab bakal dibalas apapun yang terjadi. Sampai Allah berfirman, ma yalfizu min qaulin ladaihi raqibun wa atid. Tidak ada satu lontaran kata pun yang kamu ucapkan melainkan ditulis oleh malaikat raqib. Dan ini orang terkadang nggak mau sadar nih, main enak ceplas-ceplos aja. Apalagi zaman sekarang melalui apa? Media sosial, medsos. Ya Allah, itu bukti lebih hebat lagi.
Ya, hebatnya kenapa? Faktanya jelas. Di dalam HP mengatakan belas. Dia nggak sadar, dia bodoh bahwa itu bakal di manusia bisa share sama orang lain, apalagi Allah. Makanya na'udzubillah min zalik. Ini jadi hai orang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah. Dengan cara apa? Bisabri, dengan sabar. Ala ta'ati wal bala, untuk melaksanakan taat dan bencana atau ujian, sabar. Ya, kita dihidup memberikan susah oleh Allah, sabar. Jangan melakukan hal macam-macam yang dilarang oleh Allah. Ya, apalagi di ayat lain kan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hei orang beriman, sabarlah kamu, persabar dirimu, ikat tuh sabar, bila perlu jangan sampai lepas tuh sabar. Bertakwalah kepada Allah, niscaya akan makan sukses, kata Allah. Jadi syarat untuk menjadi orang sukses adalah sabar. Dan tetap kita komitmen minta pertolongan kepada Allah, jangan kepada selain Allah, karena Allah Maha Kaya. Innallaha ghaniyyun hamid. Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Wassalah. Yang kedua, meminta kepada Allah kita orang beriman dengan cara sabar dan salat, yakni doa atau wazikri, ya, dengan mengulang-ulang atau wa'azomiha, mengagungkan Allah. Itu cara kita meminta pada Allah. Jadi khossoha, yaitu bizikri, secara khusus kata musonib dalam tafsir Sawi ini, dengan cara zikir, menyebut nama Allah, mengingat kepada Allah, litakararaha, dengan cara berulang-ulang. Pagi subuh berdoa, zuhur berdoa, asar berdoa, isya berdoa, subuh berdoa, walaupun doanya itu melulu. Kan sudah berulang-ulang gitu kan. Kita pengen kaya Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'in ya Rahimu ya Wadud ya Fa'alu lima yurid agnini bihalalikan haramik wa bita'atika amman siwak. Ya, minta kaya kepada Allah. Ya, walaupun kita sebelum doa Allah dia tahu nih pasti orang ini baca doanya Allahumma ya Ghani ya Wadud. Itu kan, karena itu ta'alluq sulihun alal qadim kan. Dalam ilmu tauhid kita baca dalam Nasohidiniyah itu, sebelum kita lakukan Allah udah tahu. Kalau bahasa kita bilang, gue juga tahu lo pasti gacoannya Allah maya goniyu, pengen kaya. Allah dia tahu, tapi tetap kita harus apa? Doa kita kan, karena perintah ud'uni astajib lakum, mintalah kamu kepadaku niscaya aku akan kukabulkan, walaupun tadi berulang-ulang. Jangan bosan. Ya, kalau Allah nggak akan bosan, tapi terkadang kita bosan. Ya Ghaniyu dibaca terus tapi nggak pernah kaya, yang ada makin belangsak. Ya mah kalau begini percuma deh doa juga, kenapa doanya nggak dikabul? Ada yang orang begini? Ada nggak? Ada kan? Seperti contoh, ini contoh. Ada seorang dokter. Dia spesialis ahli jantung. Dia punya anak 2, laki dan perempuan. 1 laki-laki kuliahnya di Universitas Indonesia, mau diwisuda jadi dokter bagian penyakit jantung kayak bapaknya, namun detik-detik wisuda sudah siap untuk diwisuda, tapi apa yang terjadi? Allah cabut nyawanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tumpuan harapan bagi orang tua kini sirna. Kenapa? Anak sebagai cakal bakal cikal orang tuanya, penerus orang tuanya dicabut oleh Allah. Tinggal 1 perempuan. 1 perempuan kuliah di Bandung. Begitu dengar informasi bahwa anaknya beli permata, beli anting tanpa permata, perutnya bunting tapi nggak punya bapak, beli cendol tanpa kelapa. Kalau Kasim Adan gitu tuh, beli cendol tanpa kelapa, perutnya gundal gendol, nggak punya bapak. Kira-kira gimana?
Seorang keluarga yang terhormat, dokter yang banyak pasien, setiap hari penyakit jantung berdatangan terus menerus. Mendengar informasi anaknya hamil duluan. Kira-kira kayak apa? Baru 2 ujian tuh. Baru berapa? 2. Anaknya sebagai cakal bikal Allah tarik cabut nyawanya. Yang kedua, si perempuan kuliah di Bandung juga membuat malu orang tua hamil duluan. Yang ketiga, apa yang terjadi? Allah uji, rumahnya kebakar semua, ludes. Coba, ini si jago merah kan luar biasa. Jangan anggap enteng dengan api. Itu kan. Nah ini begitu terbakar, ludes dia punya barang. Akhirnya pada detik berakhirnya dia mengkufuri nikmat Allah. Dia salat di dalam keadaan rumah habis terbakar. Salat suami dan istri. Ya, begitu salat, apa yang terjadi? Kata istrinya, Pak, mulai sekarang mau kena sejadah kasih sama tetangga. Kenapa? Percuma kita salat, minta kepada Allah tapi nggak pernah diperkenankan, malah justru harapan kita kandas semua. Anak bakal cikal mati, perempuan bakal harapan kita ternyata membuat malu. Rumah yang senantiasa dihiasi dengan berbagai macam fasilitas yang serba lengkap tapi habis terbakar. Apa harapan kita sekarang? Lebih baik mau kena sejadah kasih sama tetangga, nggak perlu sholat lagi. Ini seperti ini nih. Iya kan? Hati-hati. Itu baru 3 kali ujian ya, belum seberapa ya. Dibandingkan dengan nanti siksaan dari Allah kalau kita nggak sabar mengarungi kehidupan. Ya, makanya susah kayak apapun jangan sikat sana sikat sini. Awas, walaupun bagaimanapun Allah Maha tahu. Ya, nah ini kembali mintalah pada Allah dengan cara apa? Sabar dan sholat, yani khossoha bizikri, khusus dengan zikir ditakarurata dan kotaraha tadi dengan cara berulang-ulang, wa azmiha dan mengagungkannya. Itu niscaya Allah akan kabulkan. Innallaha ma'as-sabirin, karena sesungguhnya Allah Maha beserta orang-orang yang sabar. Ai bil auni, dengan pertolongan Allah lah yang bisa memberikan solusi jalan keluar apapun yang kita butuhkan. Cuman Allah yang bisa menyelesaikan. Ya, jangan istilahnya kita menghadapi sesuatu datang ke mbah dukun, makin ruwet masalahnya. Ya, sehingga mempersekutukan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Wala taqulu liman yuqtalu, kata Allah, jangan saudara-saudara berkata bagi orang yang terbunuh fisabilillah di jalan Allah, amwat, mereka adalah mati. Itu kata Allah. Jadi kalau ada orang yang mati fisabilillah, berjuang di jalan Allah, membawa senjata, des terbunuh, itu kata Allah, jangan kamu berkata bahwa mereka mati. Enggak. Kalau di ayat lain, wala tahsabanna allazina qutilu fisabilillah amwatan, termasuk bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun, kata Allah. Jangan kamu mengira orang yang mati syahid itu adalah mati. Tidak, mereka adalah hidup di sisi saya, bahkan saya jamin rezeki mereka dan saya muliakan, kata Allah. Siap jihad? Siap jihad? Takbir. Allah. Astagfirullah. Gitu kan? Nah ini kalau siap jihad, mati di jalan Allah, surga tempat kembalinya. Makanya Allah bilang tadi, wala taqulu lima yuqtalu fisabilillah amwat, jangan kamu katakan bagi orang yang terbunuh di medan perang itu adalah mati. Tidak, bal ahyaun, bahkan mereka adalah hidup. Arwahuhum, roh mereka dikembalikan oleh Allah. Makanya kalau orang mati perang fisabilillah, nggak boleh dimandiin, nggak boleh dikafanin, nggak boleh disolatin, langsung diapain? Dikubur seperangkat dengan apa yang ada dalam tubuhnya. Kenapa? Karena sebagai saksi di hadapan Allah. Coba, sampai segitunya tafsir oleh ahli fikih, dibuat dispensasi, gitu kan? Rukhsah orang mati syahid nggak boleh dimandiin. Sebab kalau dimandiin, umpamanya peluru nyangkut semua di badannya, kira-kira gimana?
Makanya saya punya teman dulu ngaji di Kiai Kamal Yusuf, namanya Pak Sabeni. Dia terkenal jawara. Tuh dapat istrinya aja seimbara di Kerawang, sinden, tahu sinden? Ya sinden, tukang jaipong. Gitu kan. Itu dia sampai ke Kerawang tuh nonton, dia orang Betawi asli, namanya Bang Sabeni. Dulu juragan bemo. Makanya Paseban banyak bemo kan. Itu juragannya Pak Sabeni dulu. Teman saya akrab dengan saya, dia suka cerita. Cerita singkat, dia cerita ini istri saya, Ustaz, itu dapat bertarung dengan jawara Kerawang. Siapa yang menang, sinden harus dibawa pulang. Nikah, coba. Dia menang diajak Betawi itu. Ya. Nah ini apa dia bilang? Satu saat dia cerita, Ustaz, percaya nggak? Ini peluru ada yang satu nyangkut di badan saya waktu zaman Belanda. Saya waktu itu dengan Ki Hidam Khalid ya kemana pergi di saat penjajah dulu. Saya itu ya katakanlah tadi ilmu-ilmu seperti itulah. Ya akhirnya dia sadar dibuang karena punya ilmu begitu panas, maunya berantem melulu. Makanya punya ilmu begitu lebih baik buang aja tuh daripada ngajak berantem melulu. Itu kan, mendingan diapain? Dibuang supaya kita nggak mau panas diri kita. Nggak boleh salah sedikit. Apalagi dicentil, dicolek aja bah. Ya, ini saya harapkan. Dan yang kedua nggak bakalan kaya. Nggak. Bisa kaya nggak? Hah? Itu tadi. Tapi kerjanya menzolimi orang melulu. Maunya berantem melulu gitu kan. Nggak ada cerita. Itu kalau saya cerita tentang ilmu seperti itu, ya karena saya sendiri dulu ya pernah ya waktu Al-Maqurah Kianan Said, termasuk Ustaz Ali Al-Ghazali, Ali, bukan, yang Ali apa namanya, Ustaz Ali, iya Jainuddin Ali ya, Jainuddin Ali. Jadi Ali walaupun gitu kalau digebrak mental semua tuh. Walaupun gitu orangnya sama tuh bagus Hasanuddin tuh. Itu seilmu seguru tuh. Ya. Cuman saya ya dalam artian ketika latihan pakai golok kata pakai war maju enggak pakai ngeri. Dulu pernah saya motong ayam kepalanya buntung sampai sekarang. Lihat darah saya ngeri. Ya Allah Rabbi. Itu termasuk ya jadi kembali tadi ini sekedar intermisu aja. Nah ini kalau orang yang berjuang di jalan Allah mati, itu tidak mati di hadapan Allah. Mereka bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Bahkan di ayat ini bal ahya'u walakin la tash'urun. Bahkan mereka adalah hidup akan tetapi la tash'urun, dia tidak sadar bahwa kehidupan mereka disiapkan surga orang yang mati di jalan Allah. Nah, dalam hidup kehidupan dunia ini kita diuji oleh Allah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wan naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Udah habis waktunya. Ya, udah habis gimana nih? Waktunya dia tanggung banget nih. Tapi kalau diterusin sampai jam 12 ini. Misalnya cerita ujian misalnya nih. Ujian manusia oleh Allah dalam 5 hal. Namun karena isyraq telah tiba, menandakan kita harus berpisah sementara. Mudah-mudahan saja Allah panjangkan umur, sehat walafiat, bertemu kembali pada hari Sabtu yang akan datang dalam kajian yang lain, dan mudah-mudahan kita sadar di dalam hidup dan kehidupan untuk apa sih kita melakukan maksiat dan berbuat zalim, karena semua bakal dibalas oleh Allah. Insya Allah ujiannya nanti akan bertemu pada setahun lagi tahun baru nanti. Tahun depan nanti ketemu lagi. Mudah-mudahan panjang umur. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafadhal mashkura.